Baiklah, di sini saya akan membahas tentang prosedur pembelajaran remedial. Nah, pertama-tama kita akan menjelaskan apa sih remedial itu. Jadi, remedial adalah sebuah tindakan perbaikan yang dilakukan oleh seseorang guru terhadap pembelajaran yang ada di kelasnya. Yang perlu diketahui adalah kegiatan remedial bukan untuk memperbaiki nilai yang diperoleh siswa, melainkan remedial itu adalah memperbaiki proses pembelajaran yang telah diajarkan kepada peserta didik. Ketika proses pembelajaran telah baik, maka hasilnya akan mengikutinya. Nah, sekarang kita masuk ke prosedur untuk kegiatan remedial. Berikut adalah prosedur yang bisa dilakukan untuk kegiatan remedial, yaitu yang pertama, analisis hasil diagnosis. Diagnosis kesulitan belajar adalah suatu proses pemeriksaan terhadap siswa yang diduga mengalami kesulitan dalam belajar, dan melalui kegiatan diagnosis, guru akan mengetahui pada siswa yang perlu mendapatkan bantuan belajar. Nah, yang kedua yaitu menemukan penyebab kesulitan. Sebelum kita merancang kegiatan remedial, terlebih dahulu kita harus mengetahui mengapa siswa yang mengalami kesulitan dalam mencapai kompetensi yang diharapkan atau menguasai materi pembelajaran. Faktor penyebab kesulitan ini harus diidentifikasi oleh guru karena gejala kesulitan yang ditunjukkan oleh siswa dapat ditimbulkan oleh sebab yang berbeda. Yang ketiga, menyusun rencana kegiatan remedial. Adapun komponen-komponen yang harus direncanakan dalam kegiatan remedial adalah sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan kompetensi apa tujuan pembelajaran. Yang kedua, menentukan materi pembelajaran sesuai dengan kompetensi atau tujuan yang telah dirumuskan. Yang ketiga, memilih dan merancang kegiatan remedial sesuai dengan masalah dan faktor penyebab kesulitan karakteristik siswa. Yang keempat yaitu merencanakan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan remedial. Yang kelima, menentukan jenis atau prosedur dan alat penilaian untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa. Yang keenam, melaksanakan kegiatan remedial setelah rencana pembelajaran selesai disusun. Langkah selanjutnya adalah melaksanakan kegiatan remedial. Semakin cepat siswa dibantu mengatasi kesulitan yang dihadapinya, semakin besar kemungkinan siswa tersebut berhasil dalam belajarnya. Dan biasanya, kegiatan remedial dilakukan di luar jam belajar. Oleh sebab itu guru diminta agar dapat meluangkan waktunya di luar jam belajar agar dapat membantu kesulitan belajar siswa. Yang ketujuh, melalui kegiatan remedial untuk mengetahui berhasil atau tidaknya kegiatan remedial yang telah dilakukan, maka dilaksanakan penilaian. Penilaian ini dapat dilakukan dengan mengkaji kemajuan siswa dan seberapa besar siswa mengalami kemajuan dalam belajarnya. Masuk ke materi berikutnya yaitu tujuan pembelajaran remedial. Muhtar dan Rusmini tahun 2005 berpendapat tujuan kegiatan remedial adalah sebagai berikut. Yang pertama, agar siswa dapat memahami dirinya, khususnya prestasi belajarnya. Yang kedua, dapat memperbaiki atau mengubah cara belajar siswa ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, dapat memilih materi dan fasilitas belajar secara tepat. Yang keempat, dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan yang dapat mendorong tercapainya hasil belajar yang jauh lebih baik. Yang kelima, dapat melaksanakan tugas-tugas belajar yang diberikan kepadanya setelah ia mampu mengatasi hambatan-hambatan yang menjadi penyebab kesulitan belajarnya dan dapat mengembangkan sikap serta kebiasaan baru dalam belajar. Sekarang kita masuk ke prinsip pembelajaran remedial. Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran remedial sesuai dengan sifatnya sebagai pelayanan khusus antara lain. Yang pertama, adaptif. Program pembelajaran remedial hendaknya memungkinkan siswa untuk belajar sesuai dengan kecepatan, kesempatan, dan gaya belajar masing-masing. Yang kedua, interaktif. Pembelajaran remedial hendaknya memungkinkan siswa untuk secara intensif berinteraksi
dengan pendidik dan sumber belajar yang tersedia. Yang ketiga, fleksibilitas dalam metode pembelajaran dan penilaian sesuai dengan karakteristik siswa. Yang keempat, pemberian umpan balik sesegera mungkin. Yang kelima, kesinambungan dan ketersediaan dalam pemberian pelayanan. Program pembelajaran reguler dengan pembelajaran remedial merupakan suatu kesatuan. Dengan demikian, program pembelajaran reguler dan remedial harus berkesinambungan dan program selalu tersedia agar setiap saat siswa dapat mengaksesnya sesuai dengan kesempatan masing-masing. Baiklah, itulah tadi penjelasan tentang prosedur pembelajaran remedial. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.